Halo, apa kabar? Saya Gabriel Haryanto, NIM 20111010886, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ulasan buku mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Sebelum itu, kita akan mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan ulasan buku. Yuk kita bahas. Ulasan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Menulis teks ulasan buku bukan hanya sekedar memberikan penilaian terhadap buku yang diulas, melainkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Nah, kita sudah mengetahui deskripsi atau definisi dari ulasan buku tersebut, dan kita akan masuk ke dalam struktur dari teks ulasan buku. Yang pertama itu ada identitas. Identitas ini meliputi judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan nomor ISBN. Dan yang kedua ada orientasi buku. Ketiga adalah tafsiran isi. Yang keempat ada evaluasi dari ulasan buku. Dan yang kelima adalah rangkuman evaluasi. Di sini saya akan mengulas satu contoh referensi buku yang saya ambil untuk saya ulas. Nah, di sini saya mengambil buku mengenai kesehatan masyarakat asal dari fakultas saya sendiri, mengenai tentang buku pesisir dan kelautan. Kita masuk ke dalam struktur teks ulasan yang pertama. Di situ ada identitas. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, identitas itu berupa judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan nomor ISBN. Nah, yang pertama itu adalah judul, di mana judul ini buku yang saya ambil itu adalah buku kesehatan masyarakat, pesisir, dan kelautan. Nah, penulis ini adalah Dr. Oxfriani Jofri Sumampo, SPI MKes. Dia ini adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, dosen saya sendiri yang berasal dari Universitas Samratulangi. Dan penerbit ini dipublish atau grup penerbitan CV Budi Utama. Nah, tahun penerbitan buku ini pada tahun 2019. Dan hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman keseluruhan dari buku kesehatan masyarakat pesisir dan kelautan ini yang berjumlah 135 halaman. Buku ini, bahasa yang digunakan dalam buku ini ialah bahasa Indonesia. Dan nomor ISBN dari buku ini ialah 9786230203169. Nah, ini adalah contoh tampilan cover buku yang akan saya ulas. Langsung saja kita masuk ke dalam tahapan orientasi, di mana paragraf pertama dari buku ini ditulis oleh Dr. Oxfriani Jofri Sumampo, SPI MKes. Dia adalah seorang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Manado, lahir di Manado 13 Oktober 1982. Beliau menyelesaikan studi S1 di bidang teknologi hasil perikanan Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2004 dan mendapatkan gelar Magister Kesehatan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2008. Dan pada tahun 2012 beliau mengikuti program doktoral, program studi doktor ilmu lingkungan pada program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, dan lulus tahun 2015 dengan predikat cum laude. Beliau telah aktif menulis buku ini atau buku ajar ini dan referensi sejak tahun 2015. Nah, buku ini merupakan hasil penelitian mengenai kesehatan masyarakat pesisir dan kelautan dan berfungsi untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan dengan uraian yang jelas dan serinci mungkin agar mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan manfaat serta keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran yang diikutinya. Nah, pada paragraf pertama ini dijelaskan ini adalah suatu biografi dari seorang penulis buku, yaitu Dr. Oxfriani Jofri Sumampo, SPI MKes. Tahapan orientasi di paragraf pertama ini menjelaskan mengenai biografinya dari sang penulis. Berikut kita masuk ke dalam tafsiran isi. Nah, di mana tafsiran isi ini
terdapat pada paragraf kedua, di mana tafsiran di sini memaparkan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat pesisir dan kelautan untuk mencegah suatu penyakit dan bertujuan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan, memberantas penyakit menular, memberikan pendidikan kesehatan dan mengembangkan usaha pelayanan medis. Isi ini juga mencakup dengan paragraf ketiga, di mana berisi banyak masyarakat berpikir bahwa laut termasuk di dalamnya wilayah pesisir yang merupakan tempat sampah yang ideal. Laut yang luas diperkirakan mampu menghancurkan atau melarutkan setiap bahan-bahan yang dibuang ke perairan laut. Faktanya, laut ini merupakan suatu sistem ekologis yang mempunyai kemampuan daya urai yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan laut. Dan paragraf 4 juga mencakup tafsiran isi, di mana paragraf 4 ini laut memiliki hanya banyak fungsi. Laut memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Karena di dalam dan di atas laut banyak kekayaan dan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Dan tafsiran buku pada paragraf selanjutnya ialah pada paragraf kelima. Ini isi paragraf kelima ini, dalam buku ini terdapat materi mengenai laut dan manajemen kesehatan masyarakat pulau dan pesisir, guna menekankan pada usaha yang terorganisir dan perorganisasian serta tujuan dari manajemen. Pada hakikatnya, perorganisasian adalah upaya untuk menghimpun berbagai sumber daya yang merupakan bagian dari manajemen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa manajemen diperlukan dalam segala bidang, termasuk bidang kesehatan masyarakat, untuk menjamin tujuan yang diinginkan. Nah, berikut dalam tafsiran buku juga terdapat pada paragraf yang ke-6, di mana paragraf ke-6 ini berdasarkan pengertian dari kesehatan masyarakat dan laut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan masyarakat kelautan merupakan ilmu dan seni yang bermaksud untuk mencegah suatu penyakit, memperpanjang masa hidup, dan memperbaiki kesehatan fisik serta mental dan efisiensi kerja dengan jalan mengorganisir usaha masyarakat yang dilaksanakan secara berangsur-angsur dan bertujuan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan, memberantas penyakit menular, memberikan pendidikan kesehatan perorangan, serta pengorganisasian usaha pelayanan medis dan perawatan, mengembangkan berbagai usaha pelayanan medis dan perawatan, mengembangkan berbagai usaha masyarakat kelautan untuk dapat menjamin suatu tingkat kehidupan yang layak bagi setiap anggotanya, sehingga dapat memelihara kesehatan dengan baik di wilayah batas laut sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif atau singkatannya SEEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan evaluasi. Di dalam struktur ulasan buku ini, pokok yang keempat ialah evaluasi, di mana evaluasi ini terdapat pada paragraf yang ke-7 dalam buku tersebut, di mana di sini menjelaskan banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya, ia menjelaskan tentang status kesehatan lingkungan di daerah pesisir, memberikan informasi mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Terdapat juga pada paragraf ke-8, di mana buku ini terdapat teori kesehatan masyarakat, di antaranya segitiga epidemiologi, riwayat alamiah perjalanan penyakit, level pencegahan penyakit yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, dan juga dalam evaluasi ini mencakup juga pada paragraf 9 pada halaman 132. Buku ini menyediakan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang sangat berguna bagi dosen yang akan mengajar. Nah, dan selain paragraf 9, evaluasi ini terdapat juga pada paragraf ke-10, di mana di paragraf 10 ini menjelaskan bahwa kelemahan dari buku ini yaitu dalam e-book atau Google Buku. Jika buku ini belum dibayar, maka halaman yang ditampilkan akan dibatasi, sehingga informasi yang tersedia terbatas jika dibandingkan dengan buku ilmu kesehatan masyarakat yang ditulis oleh Dr. Alexander Lucas Slamet Riyadi SKM. Buku yang ditulis beliau dalam e-book dapat diakses secara gratis meskipun jumlah halamannya mencapai 437 halaman dan halaman yang ditampilkan tidak dibatasi, sehingga banyak informasi yang bisa dipelajari. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir mengenai rangkuman evaluasi, di mana rangkuman evaluasi ini
poin yang terakhir, poin yang kelima. Nah, ini masuk ke dalam paragraf ke-11 dari ulasan buku yang saya ulas ini. Nah, di dalam paragraf ke-11 ini yang saya ulas bahwa buku kesehatan masyarakat dalam tahapan rangkuman evaluasi ini, buku kesehatan masyarakat pesisir dan kelautan ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama mahasiswa dan konsep di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM. Informasi mengenai kesehatan lingkungan di daerah pesisir sangat bermanfaat untuk masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan agar sadar akan menjaga kesehatan dan lingkungan. Baik, dengan demikian itu adalah suatu contoh dan sedikit pembahasan mengenai ulasan buku dan juga contoh struktur teks ulasan buku yang telah saya ulas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah, yaitu Dr. Anta Jenny Imbang M. Hung, dan yang kedua Dr. Anda Dona Reti Melin Timbuleng M. Hung, yang telah menjadi dosen pengajar untuk saya memahami dan saya dapat mempraktikkan mengenai tentang struktur teks ulasan ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada Enci, dan juga jika ada kesalahan kata yang saya katakan mohon dimaafkan, karena ya kita semua ini adalah manusia yang jauh dengan kesempurnaan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya menyampaikan banyak terima kasih dan saya pamit.